Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net, masyarakat yang ada di dataran tinggi Tanogayo ini tidak bisa dipisahkan dari budaya minum kopi. Karena itulah, kita akan dengan sangat mudah menemukan tempat minum kopi di berbagai pelosok tempat yang ada di negeri yang berjuluk negeri di atas awan ini. Berbagai lapisan masyarakat akan terlihat berbaur tanpa sekat di kedai-kedai kopi sembari menikmati secangkir kopi dengan santai. Kopi ibarat nafas bagi kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini. Apalagi daerah ini menjadi salah satu produsen kopi terbesar di Indonesia. Kopi Gayo yang dihasilkan dari dataran tinggi Tanogayo ini berjenis kopi Arabica dan merupakan kelas kopi premium. Kopi ini bukan saja mengharumkan Aceh Tengah atau dataran tinggi Tanogayo ini, tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Baik pemirsa RRI Net, bagaimana budaya minum kopi di dataran tinggi Tanogayo ini? Saya sekarang sudah berada di Galeri Kopi Indonesia. Kita akan menyaksikan budaya minum kopi asli dari dataran tinggi Tanogayo ini. Untuk itu, pemirsa RRI Net, mari ikuti saya. Waalaikumsalam. Iya, Ini apa ini, Pak? Ini kalau orang Gayo bilang namanya nyerak. Nyerak. Nyerak itu mengambil tunas air yang tidak diperlukan. Jadi bakal cabang yang nggak diperlukan. Karena nanti misalnya kalau dia tumbuh, pohon akan menyuplai nutrisi ke tunas air. Jadi nggak sampai ke buah, karena berebut dengan tunas air. Ya, biasanya nyerak ini tunas-tunas. Ya, tunas air kayak ini kita ambil terus. Nah, boleh menggunakan alat, boleh menggunakan tangan. Kalau yang terjangkau pakai tangan aja. Itu biasanya berapa lama kita lakukan yang namanya? Nggak ada berapa lama. Biasa kalau sudah keluar langsung dilakukan. Nah, kalau nggak akan terbagi nutrisi nanti, terjadi perebutan nutrisi. Sehingga bunga juga tidak akan maksimal nanti. Proses pembungaan, pemutikan sampai ke buah, sampai ke pematangan tidak akan maksimal karena terjadi perebutan nutrisi. Itu makanya dilakukan ini penyerakan. Karena dulu aslinya pohon kopi itu tingginya sampai 10 meter aslinya. Dan dulu pernah di Gayo mungkin tahun 90-an masih kita ngutip kopi pakai tangga sampai 6 meter. Nah, mungkin budaya pertanian, teknologi pertanian akhirnya dikerdilkan. Karena logikanya adalah semakin besar pohon maka akan semakin kecil nutrisi yang disuplai ke buah. Sehingga buahnya makin sedikit. Oh, ini jenis kopi Arabica nih. Arabica. Makanya dia bukan semakin banyak cabang atau semakin banyak pohon, semakin banyak buah. Nah, justru semakin sedikit cabang maka akan semakin banyak buah. Karena nutrisi yang disuplai itu lebih banyak ke buah. Nah, itu fungsinya. Maka harus dilakukan pembersihan. Sanitasi pohon lah kalau mungkin bahasanya. Itu kalau bahasa pertanian. Ya, bahasa pertanian. Ya. Baik, pemirsa RRI Net, ini merupakan Bang Saru. Bang Saru ini merupakan pemilik dari Galeri Kopi Indonesia yang tempatnya kita kunjungi pada hari ini. Dan Bang Saru ini masih muda kelihatan. Memang masih anak muda dan sudah mempunyai tempat minum kopi yang terlihat sangat unik di Bang Saru. Sangat unik ya. Berada di tengah ladang kebun kopi. Nah, kita tahu Bang Saru kan kalau di dataran tinggi Tanogayo ini kan selain ada dua jenis kopi yang tumbuh di sini. Seperti yang tadi, kalau yang ini kan kopi jenis Arabica. Kemudian ada juga kopi Robusta. Sebenarnya ada 4. Nah, kalau induknya itu namanya Caniaphora, bahasa ilmiahnya. Kemudian Caniaphora ini melahirkan 4 generasi, Excelsa, Liberica, Robusta, dan Arabica.
Arabica melahirkan 2 jenis lagi, yang namanya Tipika atau Bourbon secara umum, tapi dia masih banyak. Secara umum ada Tipika dan Bourbon. Nah, kabar-kabarnya dari beberapa guru saya, ada kurang lebih 3.000 jenis varietas kopi di dunia, dan ada 2.000 jenis di Indonesia. Kemudian dulu pernah katanya, berdasarkan cerita, hampir 1.700 berkembang dan dikembangkan. Nah, jadi 2 konteks yang berkembang dan dikembangkan oleh Belanda di Gayo. Hampir 1.700 varietas kopi di Gayo. Artinya apa? Gayo punya setengahnya koleksi Arabica dunia. Nah, artinya apa? Gayo sudah seharusnya menjadi kiblat kopi Indonesia. Nah, itu maka kita sebut dengan Galeri Kopi Indonesia. Bicara mengenai kopi nih Bang Saru, kita tahu kalau di masyarakat dataran tinggi di Tanah Gayo ini, minum kopi itu merupakan salah satu budaya. Iya. Karena itulah mungkin ada istilah tidak ada kopi, tidak ada cerita. Apalagi Bang Saru kan sudah mulai membuka tempat minum kopi yang bisa dikatakan cukup unik nih, berada di lingkungan kebun kopi. Nah, sejak kapan nih Bang Saru sudah memulai usaha tempat minum kopi yang berada di lingkungan yang cukup unik ini? Oke, bercerita tentang berdirinya Galeri Kopi ini. Nah, kalau kita mau cerita, lebih baik kita ngopi dulu. Karena kalau nggak ada kopi, nggak ada cerita. Baik. Oke, yuk kita ngopi dulu. Ya, ini Bang, Abang duduk dulu di sini. Ya. Ini di barnya. Nanti saya seduhin kopi buat Abang. Nah Bang, ini bar kita nih. Nah, sekarang Abang mau ngopi apa dulu nih? Kopi yang biasa diminum di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke. Kalau kopi di kita Bang ada cara tawarnya. Nah, kira-kira Bang suka yang pahit atau asam? Kopi mungkin identik dengan yang pahit ya. Kira-kira yang pahit ya. Oke, Abang suka yang pahit ya. Tapi bukan gosong. Oke. Siap, harus duluin. Nah Bang, ini dia kopinya. Nah kalau ini nanti kita kertup, karena di kita itu ada cara menikmati kopi tidak diminum, tapi dengan dikertup itu kayak kita ngunyah kacang. Nah, cuman kita nanti minum kopinya dulu, kopi yang benar-benar kopi. Nah ini kita menggunakan metodenya namanya P60 atau P60. Nah ini kenapa disebut dengan P60? Karena dia kemiringannya itu 60 derajat untuk menghasilkan ekstraksi yang sempurna dan clean di mulut kita. Rasanya tuh kayak nyes, nggak ada gangguan gitu, nyaman cara minumnya. Dan kemudian ini harus dibersihkan dulu karena kan kertas terbuat dari bahan kayu. Nah biar dia tidak ada aroma yang mengganggu, maka harus kita bersihkan dulu. Karena untuk menyajikan kopi yang bagus itu harus memiliki kedetailan hygienity yang tinggi untuk menghasilkan kopi yang bagus. Jadi kita punya kopi yang bagus saja nggak cukup. Jadi kita harus punya sikap yang bagus terhadap kopi. Jadi kopi yang enak itu juga bukan ditentukan dari mahalnya alat atau kualitasnya biji, tapi juga dari kualitas sikap si penyeduhnya. Nah itu menentukan kopinya enak atau nggak enak. Nah, itu. Oke. Jadi ini Bang Saru tadi biji kopi yang sudah digiling tadi nih Bang Saru. Ya, ini varietasnya namanya Tipika. Nah Tipika ini kalau orang lokal menyebutnya dengan tim-tim. Nah itu sebutan lokal. Cuman Belanda dulu menyebutnya dengan Rambek.
Nah, karena N sama G itu kan tidak bisa dibaca eng oleh Belanda, maka dibaca rambak. Rambak. Tulisannya kan rambung. Rambung. Nah, orang lokal kita membacanya dengan nada ramung. Ramung. Bukan rambung, ramung, kupi ramung. Kopi Nah, ramung. kopi ramung ini biasa kopi zaman, kopi arabica zaman dulu yang ditanam. Nah, Ini kalau diseduh Bang Saru dengan air panas kira-kira berapa derajat? Adakah ketentuannya? ada ketentuannya ada, karena menyeduh kopi itu sama seperti kita menyajikan obat terhadap customer kita, terhadap pelanggan. Jadi tidak hanya sekedar menyeduh kopi. Nah, bahaya-bahaya kita seduh nanti ada sebutan yang namanya over extract. Dia bisa menghasilkan zat yang berbahaya bagi pelanggan. Salah satunya misalnya seperti cacat rasa. Cacat rasa yang membuat lidah kita tidak nyaman. Sehingga ketidaknyamanan ini kan akan berpengaruh besar kepada mood booster si peminumnya. Sehingga kan kalau moodnya udah nggak bagus, kopinya juga nggak akan enak. Nah, berarti kita gagal dong di bisnis gitu. Nah, kemudian ada beberapa zat kimia. Misalnya salah satu seperti mungkin kalau saya pernah dengar seperti fenol. Nah, dia bisa menghasilkan fenol kalau kita salah perlakuan. Nah, zat fenol ini salah satu zat yang bisa dipakai untuk suntik mati manusia. Nah, makanya Terdapat di kopi ini? ya terdapat di kopi. Makanya kita kalau menyeduh itu harus punya takaran air, takaran bubuk, kemudian suhu gitu. Mungkin ukuran grinder, semua ada aturannya, nggak hanya sekedar seduh. Nah, kemudian ini kita siram pertama. Siram pertama ini untuk mengekstrak awal, pembakaran saripati awal gitu. Nanti ini kita tunggu dulu, tunggu beberapa detik biar dia membakar keseluruhan dari bubuk. Biar kita mendapatkan yang namanya full extraction untuk menghasilkan flavor yang bagus di kopi atau rasa yang bagus. Nah, ini Bang Saru, apakah sama dengan perlakuan ketika orang-orang dulu yang ada di Gayo menyeduhkan kopi kepada yang minum kopi lah seperti itu? Kalau sama enggak, cuman artinya begini Bang. Seperti saya bilang tadi, kopi enak itu bukan ditentukan oleh alat. Nah, metode apa saja boleh. Mau disaring, mau di mesin, mau dimanualkan, apa saja boleh. Itu adalah metode mengekstrak saripati. Mau ditubruk juga boleh. Nah, kemudian kan, apakah itu akan mempengaruhi rasa kopinya? Enggak. Karena kenapa? Rasa kopi itu udah datang dari kopinya. Rasa yang bagus datang dari kopi yang bagus. Kopi yang bagus itu dibuat oleh petani yang bagus. Nah, tapi kalau petaninya nggak bagus, mau sehebat apapun alat kita, mau semahal apapun alat kita, mau pakai kristal pun, mau pakai mutiara pun gelas kita nggak akan enak. Karena petaninya nggak bagus, sehingga menghasilkan kopi yang nggak bagus. Artinya kopinya dulu bagus kan. Kalau kopi sudah bagus, mau diseduh dengan alat apapun, dengan metode ekstrak apapun, hasilnya akan bagus. Berarti memang perlakuan terhadap tanaman kopi ini memang diperlukan. Ya, makanya saya bilang yang paling nomor satu di kopi itu adalah sikap, perilaku manusianya, bukan alatnya. Oke, ini sekarang sudah. Oke, ini bisa kita siram. Ini kita seduh dengan suhu kurang lebih 85 derajat Celcius. Dengan rasio bubuknya itu sekitar 24 gram. Dengan ukuran grinder nomor 5 atau medium. Nah, nanti jumlah airnya itu sekitar 300 ml. Karena jumlah servernya 300 ml. Iya. Nah, biasanya dia dalam 12,5 gram bubuk, standar airnya itu 150 ml. Untuk 1 gelas biasanya. Nah, Mas Saru, ada yang menjadi pertanyaan saya nih. Kenapa suhu airnya harus Diatur 5 derajat sampai 90 derajat tadi? Oke gitu. Logikanya begini Bang, kalau Abang masak telur sampai minyaknya udah gosong baru telurnya dimasukin, kira-kira bentuk telurnya gimana? Hangus kan? Nah, itulah juga kopinya. Walaupun sudah disangrai, dia juga bisa gosong dengan panasnya air. Nah, artinya apa? Jangankan masak telur, masak sayur, masak apapun, itu butuh pengaturan suhu. Kalau panas kali bisa gosong, kecil kali bisa nggak matang. Itulah juga rumusnya dengan kopi. Nah, apakah semua kopi sama? Enggak. Setiap kopi dia minta suhu berbeda-beda. Makanya di dalam kopi ada namanya kalibrasi atau cupping. Kita di roasting baru kita cupping, dia cocoknya dengan suhu berapa, grinder berapa, jumlah airnya berapa. Biar dia menjadi suatu minuman yang layak saji, tidak menyiksa lidah, rasanya tidak berlebihan atau tidak juga kekurangan. Nah, ini untuk mengatur selera pasar kita, untuk mengatur selera customer.
Nah, karena intinya kalau sudah kopinya udah bagus, petaninya bagus, kopinya bagus, prosesnya bagus, sangrainya bagus, seduhnya bagus, orang juga akan senang kok. Nah, kalau orang senang akan kembali lagi. Seperti itu. Nah, artinya apa? Balik lagi, kopi yang nggak punya cerita, ya kopi yang nggak akan dicari orang. Kopi yang dicari orang adalah kopi yang punya cerita. Makanya nggak ada kopi nggak ada cerita. Itu dia. Oke, ini udah selesai bang. Selesai. Oke, tumpahkan dulu. Siap. Nah, ini biasa setelah seduh kita belum boleh minum dulu. Tunggu dulu sebentar untuk proses aditasi dia. Iya. Biar seluruh molekulnya itu menyatu. Nah, Proses apa namanya tadi, Bang? aditasi. Aditasi. Ya. Dikucek-kucek pelan aja, tapi jangan sampai gurung-gurung gitu. Jangan sampai menyakitinya. Ya. Kemudian ini biasanya saya tambahkan sedikit air lagi. Biasanya untuk pemecahan glukosa. Untuk memuai glukosa yang berlebih nantinya. Karena di kopi itu punya kadar glukosa sendiri. Nah. Oke bang, sip. Kira-kira kopi warna hitam atau warna ungu bang? Ada warna ungu kok. Kira-kira warna hitam atau warna ungu? Warna hitam. Warna hitam. Kalau ini bukan warna hitam atau warna ungu, tapi warna merah. Iya. Nah. Pemirsa RRI Net, ini adalah kopi gayo yang sudah diseduh oleh Bang Saru dan sepertinya memang aromanya juga lain nih Bang, aromanya. Ya. Tidak seperti kopi biasa aromanya ini pemirsa RRI Net. Coba kita rasain dulu kopi gayo. Saya sering minum kopi gayo nih Bang Saru. Ya. Tapi sepertinya memang ada aroma-aroma lain yang tercampur di dalam kopi Kopinya. itu. Iya. Ya, karena sebenarnya kopi itu tidak hanya pahit. Pahit itu adalah hak lidah. Manis, asin, asam, dan pahit itu adalah hak lidah. Beda dengan gosong. Gosong itu bukan pahit tapi rasa. Gosong adalah rasa, pahit adalah hak lidah. Nah, artinya apa? Berdasarkan data SCA, Specialty Coffee Association American, kalau saya nggak salah ya, ada 78 aroma, 36 rasa, 78 aroma yang ada di kopi. Nah, artinya yang kita rasainnya hanya beberapa di antaranya. Nah, kopi gayo itu punya banyak rasa. Dan kemudian kopi gayo ini kekuatannya adalah is not consistent character taste. Artinya apa Tidak tuh? konsistenan rasa, Oh. ya kan? Dia bisa menghasilkan suasana rasa yang berbeda-beda ketika panas, hangat, dan dingin. Nah, karakter inilah yang tidak dimiliki oleh kopi-kopi lain di dunia. Karena kenapa? Karena karakter perkebunan kita yang mix on farm atau dalam satu kebun itu sudah ditanami berbagai jenis kopi. Misalnya kalau Arabica katakan ada Bourbon atau Ateng lah, semua Ateng. Berarti rasanya kan akan rata sama. Yeah. Nah, permasalahannya kalau misalnya kayak kebun kita di galeri, itu kita ada sekitar 8 jenis kopi. Nah, coba Bapak bayangkan kalau kita judulnya buah, tapi makan 8 jenis buah. Apakah rasanya sama? Ya pasti tidak. Judulnya kan buah. Nah, tapi begitu tetap juga judulnya kopi, tapi jenisnya beda. Nah, dia akan menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda. Bang Saru, Ya, kenapa rasa kopi gayo ini seperti unik gitu? unik ya. Nah. Kok bisa asam, kok Iya, bisa kayak kadang rasa buah gitu ya. Ada rasa asam, Ya. ada rasa seperti Nah, itu tadi yang saya bilang, kopi punya 4 rasa yang menjadi hak dia. Manis, asin, asam, pahit. Itu ada di kopi. Iya. Nah, kok bisa dia jadi rasa jeruk, rasa ini? Itu adalah pemuaian dari gradasi rasa. Contoh, misalnya begini Pak. Katakan analoginya ada seperti tinta printer, red, green, blue, black. Nah, itu kuning, merah, biru, hijau. Kan begitu. Kalau kita mau buat warna ungu kan nggak mungkin kita beli tintanya di Bang ada tinta ungu nggak? Nggak mungkin. Tapi pencampuran gradasi warna. Nah, rasa ini dihasilkan dari data yang 4 tadi, manis, asin, asam, pahit. Untuk membuat rasa terong atau mungkin rasa jeruk lah atau rasa mangga, dia pemuaian gradasi rasa. Nah, ada karakter kopi yang memang asam. Nah, ada karakter kopi yang memang manis. Nah, karakter ini juga bisa diciptakan dari mesin roasting ketika proses penyangraian. Nah, itu adalah kenapa bisa dapat rasa jeruk, pemuaian dari gradasi rasa tadi. Nah, yang mengatur gradasi rasa ini tadi adalah si penyeduhnya atau baristanya, karena dia yang mengatur rasionya. Nah, rasio itu jumlah bubuknya berapa, yang ini berapa, yang ini berapa. Maka tadi seperti tadi ada saya campur-campur, ada yang wine, ada yang honey, ada natural, ada tipika, ada yang roastingannya muda, ada yang roastingan tua. Saya campur biar dia dapat rasa yang kompleks. Saya mau tunjukkan bahwa kopi bisa dapat asam, tapi asam juga ada pahitnya, tapi juga ada manisnya seperti itu. Nah, kemudian kekuatan dari
rasa kopi Gayo ini kenapa bisa unik? Nah, seperti yang saya bilang tadi, karakter kebunnya mix on farm dan yang paling penting adalah dirawat dengan hati. Petani Gayo itu tidak berkebun dengan ambisi, tapi berkebun dengan hati. Nah, ini juga salah satu yang memberikan sikap atau psikologi para petani itu terhadap kopi bagus, sehingga menghasilkan kopi-kopi yang baik karena dirawat dengan teliti seperti anak sendiri. Saya pernah dengar ada mantranya itu Bang Saru. Oh, ada. Ketika kita mulai dari menanam kopi, memetik kopi, memanen kopi itu ada mantra. Ya. Saya pernah lihat di beberapa literatur di YouTube atau Ya. di mana saya lihat ada mantra-mantra yang diucapkan untuk tanaman kopi. Tanaman kopi ada. Jadi kalau mantra kopi itu, kalau sebenarnya bukan mantra, kalau orang kita sebenarnya lebih menyebutnya seperti doa. Nah, doa nikupi itu kalau kata Pikar Weda ya, doa nikupi. Bunyinya seperti ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sitiku, kunikahan kau rumpuyu, wih kin walimu, tanoh kin saksimu, lo kin saksi kalamu. Nah ini maksudnya apa? Kan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah dua sifat ini harus ada dulu pada petaninya, sifat kasih dan sayang. Bahwa tanamlah kopi ini dengan kasih dan sayang. Kemudian, oh Sitiko, dia bilang. Sitiko itu bukan nama perempuan. Tapi kalau saya nggak salah, nanti kalau salah dibenarin lah gitu ya. Kita perbaiki sama-sama. Siti itu artinya 7 dalam hitungan Gayo halus. Kalau kita kan pernah sarah roatu lopat 5 6 7 halus siwa 10. Kalau di bahasa Gayo zaman itu ada entah dari daerah mana, sang dungkang dangking gerpa pinu agam siti. Lemeduk, kemudian saya lupa 8 9 10 nya saya lupa. Saya ingat sampai 7. Siti itu artinya 7. Kalau disinkronisasikan dengan ilmu sains bahwa siti itu kan 7. Kewe itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kahwa. Kahwa ini berarti energi. Kalau diartikan kan berarti 7 energi. Nah, dalam ilmu sainsnya apa maksud dari 7 itu? Ternyata adalah anatomi dari buah kopi. Kulit, serat, daging, lendir, daging, cangkang, silver skin, kemudian biji. Ada 7 dia. Nah, ada 7. Nah, ke-7 inilah nanti akan kita ekstrak menjadi saripati kopi. Nah, menjadi saripati kopi dan ini yang kita konsumsi. Ketika kita konsumsi ada beberapa zat yang akan berfungsi untuk tubuh kita, salah satunya kafein. Fungsi kafein ini kan memicu jantung. Ketika kita capek, lemas, kita minum dopingnya dengan kopi. Maka ini seperti memberi energi. Inilah yang dimaksud dengan sitiko. Nah, lagi kopinya. Oke. Bang, cuman ini ada cara minumnya. Wah. Nah, Ternyata. jadi kita nggak cuma sekedar ngicip biasa. Nah, icip dengan minum itu beda. Nah, ini saya ajarin. Cuman kalau dalam orang-orang kopi, dia biasanya ada tekniknya namanya slurping atau disemprotkan ke lidah. Nah, ini saya kasih 1 sendok untuk abang. Nah, biasanya pakai sendok. Cuman ini hati-hati batuk karena tekniknya gini nih. Nah, biasanya itu untuk orang-orang uji cita rasa. Untuk menyebarkan seluruh cairan kopi ke seluruh lidah. Biar sensor manis, asin, asam-asam pahitnya itu kena. Nah, karena kan lidah nggak cuma rasa manis atau pahit aja, dia juga punya asin dan asam. Nah, letak sensor itu yang harus kena oleh cairannya, biar untuk dapat rasa yang kompleks. Baik, saya coba dulu pemirsa RRNet cara menikmati kopi Gayo seperti yang dikatakan oleh Bang Saru. Terasa di hidung nih. Ya, makanya tadi saya bilang tuh kayak agak batuk biasanya kalau pemula. Nah, cuman intinya bukan slurpingnya sih sebenarnya Bang. Yang penting itu seluruh sensor lidah kita kena. Nah, Tapi caranya saya memang sering melihat sistem minum seperti itu ketika orang mengcupping kopi. Iya, cupping. Cuman kan kalau kita minum ngicip biasa misalnya kayak gini nih. Biasanya kan lidahnya kan melengkung. Hanya depan dan belakangnya kena. Artinya manis dan pahit saja. Tapi kalau kita minum itu sebenarnya ya seluruh sensor kena. Nah, artinya seluruh sensor depan, belakang, bawah, paling belakang, samping semua kena. Asamnya lebih terasa ya? Iya. Ya, karena tadi sensor asamnya nggak kena. Iya, dan memang lebih terasa. Kita bisa membedakan, ternyata kopi itu ada asam, ada manis. Ya, tadi kenapa kita bilang pahit? Karena ya hak dari si asamnya nggak kita kasih bagi untuk lidah. Hanya manis dan pahit aja yang kita berikan di lidah. Makanya kita harus minum, bukan ngicip itu. Maka minum berikan untuk semua lidah. Di situ kita baru tahu bahwa ada asam, ada asin, ada pahit dan manis. Nah, ini akan memuai nanti rasionya apa? Gradasinya itu akan termuai oleh lidah, diterima oleh lidah.
Nah, oh ada ini, ada seperti jeruk ya, ada seperti bunga ya, ada seperti itu. Nah, keunikan inilah yang kita jual sebenarnya. Sehingga apa? Kopinya akan bercerita sendiri kepada lidah. Nah, kopinya bilang, ah kan saya punya rasa mangga, punya rasa jeruk. Nah, lidah kita akan menerjemahkan si rasa ini, kemudian diproses oleh otak kita, lalu kita bilang, oh iya, rasanya seperti ini ya. Nah, kopinya juga bercerita kan? Nah, kopi sudah bercerita, maka kita pun akan bercerita kepada orang lain. Iya. Baik, Bang Saru, saya ketika masuk ke Galeri Kopi Indonesia ini kan, selain saya menyaksikan hamparan kebun kopi di kafe Galeri Kopi Indonesia ini, saya juga melihat ada beberapa jenis biji kopi yang ditampilkan di awal di depan tempat kita minum kopi ini. Ya. Itu ada berbagai jenis kopi saja ya? Ya, ada beberapa. Kalau kita yang sajikan di sini, ada kopi yang dari proses pasca panen, ada yang kopi dari varietas. Nah, artinya apa? Memang beberapa orang akan bingung. Loh, ini kok orang kopi jualnya kopinya kayak gini? Kok namanya nggak pernah saya jumpa gitu. Yeah. Nah, ini yang menjadi keunikan dari tempat kita yang mungkin jarang ada di tempat lain. Ada sih beberapa tempat. Artinya di Takengon mungkin atau di Gayo sendiri ini masih jarang di beberapa kopi shop. Nah, pola ini yang kita jual. Jadi kita nggak biasa jual kayak orang jual espresso atau black. Kita jualnya real kopi. Yang kita maksud dengan real kopi itu ada yang dari pasca panen, ada yang dari jenis. Nah, metodenya itu kita menggunakan metode P60, metode seduhnya. Nah, kita nggak jual espresso atau black, tapi yang kita jual metode manual. Nah, kenapa? Biasanya manual ini kan ada action. Nah, biasa kalau wisatawan kan suka yang atraksi-atraksi kayak itu, apalagi sambil diceritain. Gitu. Nah, kalau orang sudah puas secara visual, kemudian puas secara rasa, orang akan senang. Karena konsepnya apa? Kopi yang enak itu kopi yang ketika dikonsumsi dalam perasaan senang. Jadi ketika kita memesan kopi di Galeri Kopi Indonesia ini, itu mulai dari biji proses sehingga sampai menjadi segelas kopi. Ya, kalau kopi-kopi yang kita jual di sini semua kita proses dari hulu sampai hilir. Cuman ada juga beberapa yang kita ambil dari kawan-kawan pelaku processing dan pelaku petani. Artinya nggak cukup hanya dari kebun kita saja. Kalau kebun kita saja kan berarti hanya satu jenis, satu sajian rasa. Cuman kita juga ambil ada yang berdasarkan daerah atau origin, misalnya per ketinggian, ada per kampung. Kemudian ada per proses seperti yang tadi kita buat di menu, kemudian ada yang per jenis. Nah, ini yang akan menghasilkan esensi rasa yang berbeda. Jenis-jenis biji kopi yang ada saya lihat ada seperti itu tadi saya lihat ada yang Abrinia, Aping Super, kemudian ada Maragogi. Itu memang jenis-jenis biji kopi yang bisa diolah untuk bukan jenis biji sebenarnya, itu jenis kopinya memang. Jenis kopi. Misal kalau seperti Marago itu katanya Marago itu adalah Brazilian Arabica katanya. Kemudian lagi ada HDT itu asalnya dari Thailand kabarnya. Karena hibrida dari Timur Thailand kalau saya nggak salah namanya. Kemudian ada Ateng Super. Nah, kalau Ateng Super ini bahasa lokal kita. Cuman kalau bahasa genetiknya tadi dalam klasifikasi varietas Bourbon. Turunan dari Bourbon itu. Nah, salah satunya Ateng. Nah, kalau misalnya dia tipika tadi, orang banyak menyebutnya di bahasa pasar itu Longberry. Nah, itu bahasa pasar Longberry. Tapi kalau bahasa genetiknya tadi tipika, bahasa lokalnya Tim-Tim, bahasa Belandanya Rambek. Orang lokal menyebutnya dengan ramung. Nah, kalau di Gayo ini kan terkenal dengan kopi Arabica itu. Ya. Berapa jenis nih kopi Arabica yang ada di Kalau kopi nggak bisa kita hitung jumlahnya, Bang. Kalau jenis yang berkembang, bahkan dia bisa mengembangkan dirinya sendiri melalui proses hybrid kawin silang. Katakan ada dua jenis kopi A dan B, ya kan? Si dua ini kawin silang melalui proses serbuk sari. Nanti kan buahnya jatuh. Nah, ini bisa keluar varietas baru lagi gitu. Makanya dia genetiknya itu terus berkembang dia. Cuma secara umum seperti yang saya bilang tadi, moyangnya namanya Caniaphora, itu yang tercatat. Kemudian turunannya itu ada Liberica, Robusta, Excelsa, kalau saya nggak salah, Excelsa, Liberica, Robusta, Arabica. Nah, itu yang turun. Dari Arabica turun dua jenis, Longberry sama yang small bean atau biji kecil. Biji kecil ini biasa seperti turunan Ateng atau Bourbon tadi. Kalau yang Longberry biasanya yang panjang. Baik, Bang Saru, saya akan coba habiskan kopi Gayo yang enak dan mempunyai rasa unik ini. Tapi kita nanti akan bicara lagi tentang budaya minum kopi, karena saya lihat saya ingin berkeliling nih di kafe, di tempat-tempat yang ada di Galeri Kopi Indonesia, karena saya lihat selain tempatnya yang unik, saya lihat ada beberapa pondok yang mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai budaya minum kopi yang ada di daerah Gayo ini. Baik, pemirsa Renet, saya akan nikmati kopi Gayo dengan rasa yang unik ini.
Oke Bang, biar lebih mantap kita ngopi dan cerita, kita duduk di atas. Oke. Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tempat minum kopi di Galeri Kopi Indonesia ini terbilang cukup unik karena terletak di hamparan kebun kopi. Seperti yang Anda lihat di sekitar Galeri Kopi Indonesia ini, kita melihat hamparan kebun kopi sehingga masyarakat yang menikmati kopi di Galeri Kopi Indonesia ini bisa menyatu dengan suasana kebun kopi yang ada di dataran tinggi Tanogayo ini. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita di obrolan budaya RRI Net pada kesempatan ini mengenai budaya minum kopi yang ada di dataran tinggi Tanogayo. Nah, kalau tadi kita sudah diajak oleh Bang Saru melihat bagaimana proses penyeduhan kopi sehingga bisa dinikmati, sekarang kita berpindah tempat ke salah satu tempat minum kopi yang ada di Cafe Galeri Kopi Indonesia ini. Dan masih dengan Bang Saru di sini bersama saya, dan kita akan berbincang lebih lanjut mengenai tradisi atau budaya minum kopi yang ada di dataran tinggi Tanogayo ini. Nah, bagaimana? Apa saja budaya minum kopi yang ada di dataran tinggi Tanogayo ini? Ada berapa? Seperti yang saya ketahui, jenis-jenis ketika kita minum kopi ada yang kopi tubruk, kemudian ada juga yang namanya kopi kertup. Mungkin Bang Saru bisa lebih menjelaskan kepada pemirsa RRI Net. Kalau budaya kita dulu awal sebenarnya cara minum kopi itu hampir semuanya diolah dengan cara tradisional, mulai dengan penjemuran. Bahkan dulu kopi itu setelah dikutip nggak digiling, cuman langsung dijemur dengan kulit-kulitnya. Kemudian pengupasan kulitnya juga bukan dengan mesin tapi dengan lusung kalau tempat kita, mungkin bahasa Indonesia tutu lah atau penumbuk, ya kan begitu. Setelah itu juga dijemur di atas jaring atau terpal atau tampa. Kalau zaman dulu pakai tampa ya, pakai tampa beras itu. Kemudian penyangraiannya juga tradisional. Nah dulu sangrainya nggak pakai mesin, tapi sangrainya itu biasa pakai belanga tanah, atau mungkin ada yang pakai wajan juga. Nah itu biasa penyangraiannya, apinya juga biasa pakai arang, panasnya dari arang, transfer panasnya. Sangrai tradisional. Nah sangrai tradisional ini unik, itu biasanya dapat 3 jenis roastingan dalam sekali roast, gitu. Karena suhu yang tidak merata menghasilkan pembakaran yang berbeda-beda. Nah pola roasting ini biasanya nggak bisa didapat di mesin. Kalau di mesin satu level roasting aja. Tapi kalau dengan tradisional sekali roast kita bisa dapat berbagai macam jenis level di situ. Nah kemudian di penyajiannya, dulu juga grindernya atau penggilingan kopi yang sudah di roasting itu tidak pakai mesin grinder, tapi pakai tumbuk. Jadi dihaluskan dengan tumbuk, kemudian pemisahan ukuran itu dengan saring. Nah, disaring, setelah disaring nanti baru diseduh. Nah, diseduh, jadi misalnya diseduh pakai gelas, ya kan, disiram pakai air panas. Nah, itu bisa disebut dengan tubruk. Tubruk itu. Biasa dulu pakai gula sih minumnya, cuman sekarang kan sudah bergeser ya kan, tidak pakai gula lagi. Nah, itu budaya. Cuman ada juga cara menikmati kopi yang lain gitu. Salah satunya misalnya kayak gini nih. Ini kopi kertup. Nah, kopi kertup ini dia bukan diminum. Nah, tapi kita kayak makan kacang kayak gini. Bisa dicoba? Bisa boleh. Nah, kopi itu punya zat detox yang bisa menetralisir racun. Nah, biasa ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang ada di gigi juga. Mungkin begitulah kalau seperti yang saya dengar pernah. Fungsinya begitu. Nah, juga rasanya itu akan memberikan reflektor terhadap lidah kita. Kemudian reflektor ini seperti memberikan setruman ke saraf kita.
Jadi kayak kita agak melek kayak gitu. Biasanya kalau kita bawa motor ngantuk atau bawa mobil ngantuk, biasanya kita keretup untuk buat kita bisa lebih melek. Nah, juga zat kafein itu akan berfungsi untuk memicu jantung, membuat kita itu lebih segar dan lebih berenergi. Nah, itu juga salah satu fungsinya dari cara menikmati kopi ketup. Kalau kopi kertup ini tidak menggunakan air, Bang Tidak. Saru. Dia Tapi langsung saya di- pernah ada lihat katanya, entah mungkin saya salah, tolong dibenarkan. Minum kopi, kemudian ada di sebelahnya itu ditaruh gula merah. Nah, itu Gula merah. minum kopi Sebenarnya yang gula merahnya itu kan metode seperti biasanya kan menggantikan gula putih kalau Nah. gula merah. Nah, artinya sama-sama gula, cuman mungkin rasanya aja yang berbeda. Nah, biasanya kalau gula merah itu rasanya lebih tebal. Jadi biasanya untuk mentolerir rasa yang berlebih. Nah, rasa asam yang berlebih atau rasa pahit yang berlebih. Jadi gula merah itu fungsinya untuk mentolerir rasa saja yang berlebih dari kopi. Nah, kemudian dinikmati dengan kopi gula aren. gula aren. Seperti itu memang salah satu budaya minum kopi Ya, itu juga. budaya. Teknik Karena minum kan, kopi juga di Tanah Gayo ini. Gula aren ini juga berfungsi sebagai mediator penikmat. Penikmat. Yang dari dia peminum menjadi penikmat. Nah, awalnya kan hanya minum kopi mungkin dengan susu dengan gula. Nah, biasa gula merah ini akan sebagai mediator menuju ke real kopi, kopi yang tanpa gula. Nah, karena biasanya kalau orang minum dari kopi yang biasa dengan susu akan terkejut meminum kopi yang tanpa susu. Ya. Nah, ini butuh transisi yang sedikit lama. Biasanya ini akan ditolerir oleh rasa dari gula aren. Nah, misalnya dia minum kopi yang katakan agak sedikit pahit atau asam. Nah, rasa yang berlebih itu akan ditutupi dengan rasa gula aren. Nah, artinya gula murni. Gitu. Jadi pemirsa dari net, ternyata di Tanogayo ada teknik minum kopi yang cukup unik. Bukan cukup unik sih, sebenarnya sangat unik. Dan mungkin Anda baru tahu ketika menyaksikan obrolan budaya yang ada di dari net ini. Meminum kopi dengan mengkerup. Seperti ini. Nah, ini kita sambil minum kopi boleh? Boleh. Jadi sambil kita minum kopi, jadi kalau biasa orang kan nongkrong atau apa biasa sambil makan kuaci atau makan cemilan lain. Nah, ini kita boleh sambil kita minum. Cemilannya biji kopi. Nah, Double berarti kopinya. double. Nah, nanti kita besok kalau kita campur ada biji yang pahit, ada biji yang asam seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti kita makan yang pahit boleh, yang asam boleh. Karena memang tadi sudah diterangkan oleh Bang Saru bahwa ternyata biji kopi itu bermacam-macam, ada yang pahit, Ada yang pahit, ada yang asam, seperti itu. Jadi kalau memang kita ingin rasakan sensasi minum kopi dengan asam, mungkin kita ketup biji kopi yang agak asamnya agak mungkin lebih terasa yang pahit seperti. juga boleh. Bagi aku. Ya, begitu cara menikmatinya. Seperti makan kacang gitu. Oke. Nah, gimana Pak pertama nyobain? Ketika kita mengkerup, aroma kopi itu memang terasa. Rasa Pak ya? Terasa memang kita minum kopi yang sudah diseduh seperti ini. Kalau kebetulan mungkin terketup saya ini mungkin kopinya agak terasa asam. Jadi rasa asam memang jadi lebih terasa seperti ya. di kopi yang diminum yang sudah diseduh seperti ini. Ini namanya Pak minum kopi dengan kopi. Dan pemirsa mungkin Anda sedikit heran ya kalau Anda ingin merasakan sensasi minum seperti ini, mungkin Anda sesekali berkunjung ke Tanogayo. Kita minum kopi dengan kopi Pak ya. Nah oke, Bang Saru, kita tahu kalau dataran tinggi Tanogayo ini kan dianugerahi oleh Tuhan sebagai tanah yang sangat subur dengan kopi. Ya. Seperti yang tadi Bang Saru bilang bahwa kopi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Bahkan kemudian Belanda mengembangkan kopi ini di jenis kopi ini di Tanogayo. Nah, sejak kapan orang Gayo ini mempunyai kebiasaan meminum kopi ini? Ya kalau kita cerita kebiasaan kapan ya otomatis kita kan menunjukkan angka di sana Pak. Nah kalau angka mungkin saya kurang tahu karena saya bukan sejarawan kan gitu. Cuman ya kalau bercerita sejarah kopi, asal muasalnya kopi dari mana, mungkin banyak yang akan memperdebatkan masalah ini. Cuman pertanyaan ini akan terjawab dengan narasi ini. Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa sebelum diciptakan manusia,
bumi dan seisinya sudah diciptakan duluan. Artinya sebelum Belanda pun membawa kopi ke Gayo, kopi sudah ada di Gayo. Nah, itu artinya. Nah, kalau kita tanya budayanya kapan mulai minum kopi, kan otomatis sudah sangat lama sekali, mungkin ratusan, mungkin bahkan ribuan tahun yang lalu mereka sudah punya budaya seperti ini gitu. Karena seperti dulu saya bilang, sebelum adanya juga budaya masuknya mesin pengupas, dulu orang menjemur dengan kulit gitu. Seperti yang saya ceritakan tadi, metode menikmati kopi secara tradisional tadi. Nah, itu dia. Artinya apa? Ya kalau kita cerita angka ya mungkin kita kurang tahu gitu kan. Cuman kalau kita tanya kapan orang Gayo baru mengenal metode minum kopi dengan secara modern. Nah, ini kalau saya nggak salah dimulai di gelombangnya di 2010. Secara meledak di Indonesia, Asia bahkan dunia, itu 2010 mulai booming trennya minum kopi dengan espresso. Kemudian lahir berbagai macam varian sajian menu, latte, cappuccino, dan sebagainya, kopi mocha kan. Itu baru mulai 2010 gitu. Dan pasar kopi shop juga mungkin di Takengon masuknya 2010 gitu. Jadi dulu 2012 juga kita pernah buka kedai kopi Pak di tengah kota. Itu dari 2012 sampai 2013. Nah, artinya kan 2010, kemudian 2011 2012. Itu boomingnya kopi lah. Ya, tahun 2010 boomingnya kopi, kemudian 2012 itu saya buka kedai kopi. Buka kedai kopi tengah kota sampai 2013. Kemudian 2014 sampai 2015 itu saya istirahat karena gerilyanya orang membuka kedai kopi. Begitulah percepatannya berbisnis kopi ini. Akhirnya saya mengundurkan diri dari bisnis kopi ini, belajar lagi tentang kopi. Nah, 2012 buat konsep baru. Nah, ini saya harus buat sesuatu yang berbeda. Nah, buatnya itulah kedai kopi di kebun kopi. Nah, baik. Memang kedai kopi atau tempat minum kopi yang ada di Galeri Kopi Indonesia ini terbilang cukup unik nih, karena berada tepat di antara kebun-kebun kopi. Ini memang punyanya Pak Saru nih, Bang. Ya, ini sebenarnya warisan sih, Pak. Warisan dari kakek ke bapak kemudian ke kita. Memang dulunya memang kebun kopi nih. Ya, aslinya dulu kebun kopi, cuman dulu varietasnya itu robusta. Dulu semua ini varietasnya robusta, cuman setelah melihat geliat pasar kopi pada dunia kuantitasnya, akhirnya kita ubah menjadi arabica. Nah, dan ide untuk membuat tempat minum kopi di sekeliling kebun kopi ini dari mana, Bang Saru? Awalnya sebenarnya dulu bukan buat kedai, Pak. Cuman kan 2013 saya tutup kedai. Kemudian 2016 tuh niatnya buat aja dulu tempat ngopi di rumah biar ilmunya tidak hilang gitu. Jadi buat tempat ngopi, buat bar kecil, buat tempat yang kecil ada beberapa meja. Akhirnya kawan-kawan datang. Akhirnya publikasi kan di zaman 2016 waktu saya buat lagi gencar-gencarnya Instagram. Nah, pas Instagram sosial media upload story dan macam sebagainya, akhirnya orang kan akan lihat Pak, lihat dan cari tahu. Nah, inilah terus kemudian datang beberapa orang tanya, "Bang, ini warung kopi apa enggak?" Nah, di sini saya melihat peluang. Artinya orang mau cari gitu. Orang butuh tempat ini, orang butuh suasana ini, orang butuh produk ini. Akhirnya saya buat jadi kedai kopi. Itu namanya dari Buntul Kopi, kemudian Hutan Kopi, kemudian Galeri Kopi Gayo. Akhirnya saya memantapkan mental untuk membuat namanya Galeri Kopi Indonesia. Nah, kenapa namanya dijadikan Galeri Kopi Indonesia? Ya. Itu ada sejarah sih sebenarnya Pak. Karena saya bilang kemarin tuh varietas kopi itu ada hampir ribuan, hampir 3.000 di dunia mungkin kurang lebih. Nah, pernah tersebar di Indonesia itu hampir mungkin 2.000 varietas. Di Gayo pernah berkembang dan dikembangkan oleh Belanda hampir dulu kalau nggak salah saya 1.700 varietas. Itu kata beberapa senior saya yang berbicara mungkin itu. Nah, artinya apa Pak? Kan melebihi setengahnya varietas Arabica dunia jadi sarap. Gayo itu sudah seharusnya Gayo itu punya lebih dari setengah varietas dan sudah seharusnya Gayo itu menjadi museumnya Arabica dunia. Nah, apakah varietas-varietas ini masih ada? Beberapa masih ada tertinggal di kebun-kebun petani. Karena dua pas masa Belanda buka LTA 77 itu, nggak salah laboratorium itu, ada beberapa varietas yang mungkin ditanam petani, diambil dari sana ditanam, kemudian ini menyebar di seluruh kebun, berbuah, kemudian tumbuh, kemudian lihat pohonnya bagus, akhirnya menyebar ke seluruh kebun, ambil bibitnya kan gitu Pak. Nah, dengan jumlah varietas ini, Gayo sudah layak menjadi altarnya kopi Indonesia. Gayo sudah layak menjadi museumnya Arabica dunia. Nah, Gayo sudah layak menjadi galerinya perkopian di Indonesia. Makanya saya sebut dengan nama Galeri Kopi Indonesia. Nah, apakah orang datang ke Galeri Kopi itu, Bang, ada kopi Puntang nggak, Kintamani, Bali, Flores, dan sebagainya? Kopi-kopi di seluruh Indonesia. Bukan itu maksudnya. Maksudnya, Gayo itu adalah wujud dari perkopian Indonesia. Galeri itu adalah tempat menaruh barang
yang sudah jadi, yang sudah ditinggalkan seperti itu, barang yang sudah di-create gitu. Nah, inilah galeri kopi. Gayo itu adalah galerinya kopi gitu. Kita bisa menemukan berbagai macam jenis kopi di sana. Itu yang pengen saya sampaikan pesannya sebenarnya kepada pengunjung, kepada customer saya itu. Makanya saya sebut dengan namanya Galeri Kopi Indonesia. Nah, pemirsa RRI Net, Bang Sahru ini merupakan salah seorang sosok muda yang berasal dari dataran tinggi Tanah Gayo yang begitu concern terhadap kopi Arabica Gayo. Jadi dari keterangan Bang Sahru tadi bisa didapat bahwa dataran tinggi Tanah Gayo ini menyimpan berbagai banyak jenis varietas kopi Arabica, sehingga Gayo ini seperti yang disampaikan oleh Bang Sahru tadi pantas atau wajar dijadikan sebagai galeri kopi, terutama kopi Arabica di Indonesia. Dan sosok Bang Sahru ini sebagai orang muda merupakan sosok yang sepertinya memang harus didukung untuk bagaimana kita mengembangkan kopi, terutama kopi Arabica yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo ini. Pemirsa RRI Net, sekarang kita ingin tahu apa harapan dari Bang Sahru terhadap perkembangan kopi, terutama kopi Arabica Gayo yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo ini. Apa harapannya kira-kira nih Bang Sahru? Ya, harapannya terutama kan untuk generasi muda nih, sebagai motor, sebagai penggerak masa depan kopi Gayo. Nah, harapan saya untuk generasi muda kopi Gayo ini terus buat sesuatu, buat inovasi baru, hasilkan sesuatu yang baru, buat karya yang baru. Nah, kemudian kalau karya ini sudah ada wujudnya, orang akan cari. Kalau sudah orang cari akan ada hasilnya. Jadi jangan berhenti untuk optimis dalam menciptakan sesuatu dan berhenti mengeluh. Berhenti pesimis. Sudah mulai saatnya kita bangun dan kita harus jadi kreator-kreator baru dunia perkopian, khususnya di Gayo. Pemirsa RRI Net, demikian tadi obrolan budaya RRI Takengon yang mengangkat topik mengenai budaya minum kopi yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo ini. Semoga apa yang kami hadirkan di kesempatan ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi Anda tentang bagaimana cara atau budaya minum kopi yang ada pada masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo ini. Dari Galeri Kopi Indonesia, kita kembali lagi di topik yang lain di obrolan budaya RRI Net. Saya Ari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tos dulu, Pak. Oke.